Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala Dawil a'izzati wal ajilla, para alim, para ulama, alladzina sami'na wa ata'na, narju minhumul barakah hatta sirna minas sa'adah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami muliakan dan yang kami hormati, hadirin hadirat, sami'in sami'at, mustami'in mustami'at, wabil khusus kepada semua jamaah Masjid Al-Falah Gembong, rahimakumullah wa as'adakumullah. Mari kita awali perjumpaan kita sore ini dengan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan anugerahnya berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat kesempatan dan nikmat kemauan, hingga sore ini kita bisa berkumpul, bermujalasah, duduk bersama dalam satu majelis yang sangat agung, yaitu majelis taklim wa ta'allum. Mudah-mudahan majelis ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula melalui majlis ini Allah memberikan nikmat ilmu kepada kita semua, ilmu yang bermanfaat yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Mudah-mudahan pula majlis taklim wa ta'allum ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang husnul khatimah. Sebelum kajian kita mulai, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hadiahkan pula kepada para alim ulama, para muallif kitab, khususnya kitab yang akan kita kaji pada sore ini adalah kitab Syarah Tangkihul Qaul fi Syarhi Lubabul Hadits. Dan kita hadiahkan pula kepada seluruh masyayikh dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai bagian daripada santri-santrinya beliau, kelak akan bersama beliau di dalam surganya Allah. Fatihah juga kita hadiahkan kepada semua anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah, dengan barokah majelis taklim, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, amal ibadah mereka diterima oleh Allah. Terakhir, mari kita niati thalabul ilmi kita murni ikhlas karena Allah, karena ingin mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah kabulkan semua hajat kita. Allah jadikan puasa kita puasa yang memang mendapatkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah libtigha'i mardatillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu atsani, bab yang nomor 2, wal asyruna dan 20, berarti bab yang nomor 22. Fi fadilati tasbihi, akan menerangkan keutamaan tasbih, membaca kalimat subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ma alal ardi, tidak ada di atas bumi, rajulun, seorang lelaki, yaqulu la ilaha illallah wa allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tidak ada dari seorang lelaki yang di atas bumi berzikir kalimat la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah, illa wufidat dunubuhu, kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, walau kanat, walaupun dosa tersebut, mislah zabadil bahri, banyaknya seperti busanya lautan. Nah, hadis ini menerangkan betapa luar biasanya membaca kalimat subhanallah, berzikir kalimat alhamdulillah, berzikir kalimat la ilaha illallah, berzikir kalimat la haula wala quwata illa billah. Hingga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bab ini oleh beliau didahului dengan sebuah hadis. Katanya beliau, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu hajatun, barang siapa mempunyai hajat, inda mahlukin, kepada seseorang, mungkin jenengan mau nagih utang Pak, ditagih dak dikasih-kasih, dak disaur-sauri, oh ini tidak bisa, ini butuh wirid berarti Pak. Sehingga kata Rasulullah, siapa orang punya hajat kepada orang lain, falyakif ala yaminihi, maka caranya dia harus berdiri di samping kanannya orang tersebut, walyakul hadhil kalimat, kemudian bacakan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fawahaqqi rabbi, maka katanya Rasulullah, demi Tuhanku, maqalaha abdun illa qadallahu hajatahu, maka kalau ada orang yang prakteknya seperti itu, membaca zikir seperti itu, hajat yang ia mau akan Allah kabulkan Pak. Barangkali jenengan nagih utang dak disaur-sauri Pak, gampang Pak, niki ada wiridnya niki. Katanya Rasulullah, suruh diam di arah kanannya, kemudian baca niki kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hajat nopo mawon, tidak hanya hutang, barangkali jenengan punya hajat kepada orang lain, wangil umpamanya, gak angin orang lain ini mau melaksanakan hajat anda niku sulit Pak, gampang, wonten wiritan ini, suruh baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus jangan lupa diam di arah kanannya. Insya Allah ini Rasulullah sudah bersumpah Pak, fawahaqqi rabbin, maka demi kebenaran Tuhanku, ini sudah pasti Pak akan terkabul hajat kula kalian jenengan itu pun. Ini ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani memulai bab yang nomor 22 di kitab Lubabul Hadis niku. Kemudian dalam kitab Lubabul Hadis itu disampaikan tadi, tidak ada dari seorang lelaki di atas bumi yang membaca kalimat tadi niku, la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kecuali dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya itu sebanyak busanya lautan. Niki hadis yang pertama. Kebetulan ini mungkin oleh Ustadz yang ngawali kajian ini mungkin diterangkan bahwa Lubabul Hadis itu per bab isinya 10 hadis. Saya sudah dapat 1 nih. Mudah-mudahan nyampe nih, karena waktunya tadi ngapunten macet mepet
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa zikir atau berkata subhanallah wa bihamdihi, berzikir dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, fi yaumin, dalam satu hari, mi'ata marrat, sebanyak 100 kali, hattat khotayahu wa in kana misla zabadil bahri, maka orang tersebut dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah walaupun dosanya orang tersebut itu sebanyak busanya lautan. Itu diantara keistimewaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mbak. Dosa yang kita lakukan cukup dihapus dengan kalimat subhanallah wa bihamdi. Hingga banyak para nabi niku yang iri dengan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Nabi Musa. Karena memang Nabi Musa yang sering sharing dengan Allah, sering biasanya bincang-bincang dengan Allah. Hingga pada satu saat beliau berkata kepada Allah, ya Rob, ajidu fil alwah, ngapunten, saya baca kitab Taurat dan di dalamnya saya menemukan seorang umat dosanya hanya cukup dihapus dengan hanya mengangkat satu kaki darinya. Tolong jadikan umat saya umat itu ya Allah. Maka Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, itu bukan umatmu, itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya Nabi Muhammad itu Pak, saking istimewanya, dosanya cukup dihapus dengan satu ngangkat kaki niku. Ketika kula kalian jenengan memang betul-betul niat tolabul ilmi, Pak, keluar dari rumah ngangkat satu kaki niku pun dosa-dosa kula kalian jenengan ketika kaki kula letakkan sekali lagi ke tanah, maka seluruh dosa kula kalian jenengan niku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku luar biasanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Pak, malaikat niku heran kalau nanti banyak umat Nabi Muhammad yang celaka di hari kiamat. Kok bisa? Kok bisa umatnya Nabi Muhammad celaka? Kurang apa mereka itu? Dikasih umat Nabi Muhammad, dikasih nabinya Nabi Muhammad, nabi istimewa, Pak. Dikasih bulan namanya bulan Ramadan, dikasih malam Lailatul Qadar. Semua zikir yang mereka ucapkan bisa menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, ini kemana ini? Dulu sebelum terjadinya hari kiamat, kok bisa mereka itu celaka di hari kiamat? Oleh karena itu Pak, semua adalah takdir dari Allah. Memang kayaknya remeh Pak, cuman moco subhanallah Ustaz, bisa saya? Iya bisa Pak, tapi belum tentu melaksanakan. Karena itu semua adalah takdir dari Tuhan. Oleh karena itu Pak, tugas kita sekarang itu minta kepada Allah, mudah-mudahan kita ditunjuk sebagai orang yang bisa melakukan niku, Pak. Kita adalah orang-orang pilihan yang bisa melakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau remeh Pak, tapi kalau Allah tidak mentakdir, ya tidak mungkin kita melakukannya. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang bisa melakukan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, hadis ketiga, katanya Rasul, subhanallah nisful mizan. Subhanallah itu adalah separuh dari timbangan akhirat. Walhamdulillah, sedangkan alhamdulillah adalah mil'ul mizan, kalimat yang mampu memenuhi timbangan akhirat. Wallahu akbar, sedangkan kalimat Allahu akbar mil'us samawati wal ardi, itu pahalanya kalau umpamanya dibentuk seperti benda tersebut akan memenuhi langit dan bumi, saking besarnya pahala. Wala ilaha illallah, sedangkan kalimat la ilaha illallah laisa dunaha sitrun wala hijabun, tidak ada di antara kalimat la ilaha illallah penghalang Pak, yang menutupi dia untuk sampai kepada Allah.
Artinya ketika kalimat la ilaha illallah kita ucapkan melalui lisan kita, niku terbang cepat Pak, langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten satu riwayat Nabi Dawud alaihi salam niku pernah tanya kepada Allah, minta kepada Allah ayyuriyahul mizan. Katanya Nabi Daud, ngapunten ya Rob, apa bisa saya minta izin supaya diperlihatkan kepada saya timbangan akhirat itu. Jadi Nabi Daud itu Pak ingin tahu kayak apa sih timbangan akhirat. Masa kayak timbangannya beras nih Pak, beras nih masa kayak begitu. Lah akhirnya minta ya Rob, tolong saya minta izin tunjukkan ke saya seperti apa bentuknya timbangan akhirat niku. Fa'arahu kulla kaffatin tamla ma bainas samawati wal ardh. Ya diizini oleh Allah Pak. Ini niku Pak, setiap mangkok, istilahnya mangkok lah, setiap wadah dari timbangan niku kan ada yang kanan untuk kebaikan, yang kiri untuk ya, kejelekan niku. Ternyata setiap mangkok niku besarnya melebihi langit dan bumi Pak. Setiap mangkok niku, setiap timbangan kanan kiri niku besarnya melebihi besarnya langit dan bumi, atau melebihi arah timur dan arah barat Pak. Saking panjangnya, saking lebarnya. Falamma ra'ahu, ketika beliau melihat itu Pak, pingsan langsung Nabi Daud niku. Tak sadar Pak, pingsan langsung. Lah falamma afaqa faqala, setelah Nabi Daud niku sadar, kemudian beliau berkata kepada Allah, Ilahi man dzalladzi yaqduru am yamla'a kiffatahu hasanat. Ya Allah, kalau besarnya timbangan modelnya kayak begitu, siapa orang yang mampu untuk memenuhi timbangan itu dengan kebaikan? Mustahil ya Rabb, tak bisa. Saking manuku yang tempatnya timbangan yang untuk kebaikan itu besarnya melebihi langit dan bumi Pak. Sehingga Nabi Daud ya pantas kalau pingsan. Karena beliau itu merasa mustahil, tak mungkin saya bisa memenuhi kebaikan selebar itu, sebanyak itu Pak. Akhirnya Allah berkata, ya Daud, wahai Daud, inni idza raditu an abdi. Wis dengarkan, kalau saya ridho atas amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambaku, malaktuhu lahu bitamratin wahidah, cukup hanya dengan kurma satu saja, niku sudah mampu memenuhi timbangan kebaikan yang besarnya melebihi langit dan bumi. Intinya Pak, sing penting ridhonya Allah. Walau ibadah yang kita lakukan hanya sedekah satu buah kurma, kalau itu diridhoi oleh Allah, itu akan memenuhi timbangan kebaikan yang besarnya melebihi langit dan bumi. Alhasil ridhonya Allah Pak. Nah sehingga niki kebetulan malam likuran, biasanya orang-orang niku condong kepada pendapat yang bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya di 10 yang terakhir di bulan Ramadan, utamanya yang malam-malam ganjil. Nanti malam 23 Pak, insyaallah nggih, 23 nggih. 23. Ada fatwanya Imam Ghazali, kalau puasa dimulai hari Sabtu, kebanyakan Lailatul Qadar berada di malam 23. Mudah-mudahan kula kalian jenengan termasuk orang-orang yang terpilih Pak, untuk bisa niki menemukan malam Lailatul Qadar. Nopo yang harus dilakukan di malam Lailatul Qadar? Memperbanyak ibadah kepada Allah. Dalam satu riwayat ada ditanyakan, enak yang laki-laki, yang perempuan yang kebetulan dalam keadaan haid, nifas, uzur untuk berpuasa, lah ini kan nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Jawabannya Allah niku sama Pak. Ini bukan masalah amal dan tidak amalnya, tapi masalah ridho dan tidak ridhonya. Orang yang hanya tidur Pak, sama orang yang zikir niku Pak, kalau Allah ridho dengan yang tidur, dia yang akan mendapatkan rahasia keistimewaan malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, wanita-wanita yang kebetulan dalam keadaan uzur Pak, wis jangan galau. Sing penting pada malam itu tidak melakukan maksiat kepada Allah. Dalam satu riwayat Pak,
malaikat Jibril niki ngapunten niki saya kemana-mana sini. Malaikat Jibril niku saat malam Lailatul Qadar diperintah oleh Allah untuk turun ke bumi beserta segerombolan malaikat. Untuk apa? Malaikat Jibril niku Pak mengutus para malaikat supaya menemui umat-umat Rasulullah supaya menyampaikan salam kepada mereka dan mengamini doa-doa mereka niku. Lah sampai terbitnya fajar. Ketika fajar suruh pulang niku. Wis sudah kata mereka, wis mulai ayo mulai. Akhirnya malaikat niku berkata, "Ya Jibril, wahai Jibril, ada apa malam ini? Kok istimewa betul? Diapain umat Nabi Muhammad oleh Allah malam ini?" Maka kata malaikat Jibril, saat ini nazarallahu ilaihim, Allah memandang umat Nabi Muhammad, wa afa anhum, mengampuni umat Nabi Muhammad, wa ghafara anhum, dan mereka dan Allah Subhanahu wa taala itu Pak semua mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad itu, memaafkan dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Akhirnya illa arba'atun, katanya mereka kecuali 4 orang. 4 orang ini Pak tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan pernah mendapatkan maaf dari Allah, tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah. Ngapunten, mudah-mudahan bukan kita Pak. Siapa itu? Pertama, mudamminul khamri, orang yang biasa minum minuman keras dan sejenisnya, orang yang biasa mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya, mereka tidak akan pernah mendapatkan pandangan Allah, ampunan Allah, maaf dari Allah. Satu niku. Yang kedua adalah akin lil walidain, orang yang durhaka kepada orang tua Pak, mereka tidak akan mendapat pandangan Allah, maaf dan ampunan Allah. Karena itu sebelum terlambat, mari kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Khawatir kita telah menyakiti mereka hingga kita termasuk bagian orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Akibatnya kita tidak akan mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Niku nomor 2. Yang ketiga yang tidak akan mendapatkan pandangan Allah di malam Lailatul Qadar, maaf dan ampunannya, adalah qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturrahim, baik antar keluarga, antar tetangga, atau antar ikhwan kita, saudara-saudara kita sesama muslim. Orang ini tidak akan mendapatkan pandangan Allah. Terakhir kata malaikat Jibril, yang tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan memaafkan dan tidak akan mendapatkan maaf dan ampunan dari Allah adalah musyahin Pak. Musyahin itu akhirnya para malaikat berkata, faman huwal musahin ya Rasulullah, musyahin itu sinten ya Rasul? Maka kata Rasulullah, musyahin adalah al-musarim, orang yang suka tukaran Pak. Suka tukaran itu maksudnya bagaimana? Huwallazi la yukallimu akhahu fawqa thalathati ayyam, orang yang tidak mau berbicara dengan tetangganya, tidak mau berbicara dengan keluarganya melebihi 3 hari. Dia adalah namanya musyahin. Orang ini tak akan mendapat pandangan maaf dan pandangan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita koreksi sendiri, masuk nopo boten? Kalau masuk segera kita taubat kepada Allah. Karena Pak celaka Pak, kalau kita sudah tidak dipandang oleh Allah, mau kemana kita itu? Mau diam di sini milik Allah Pak, mau diam di kubur aja milik Allah, mau diam di akhirat milik Allah. Terakhir Pak, tempatnya hanya ada dalam nerakanya Allah, wal iyadzubillah. Mudah-mudahan tidak demikian. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa menemukan malam Lailatul Qadar, mendapatkan ampunan, mendapatkan maaf darinya. Amin ya rabbal alamin. Pun ngapunten niki kemana-mana nggih. Jadi nanti kalau satu bab belum selesai, besok insyaallah saya teruskan lagi. Pun niku hadis yang nomor 3 nggih. Hadis yang nomor 4, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man halalah, barang siapa membaca tahlil kalimat la ilaha illallah mi'atan sebanyak 100 kali, wa sabbaha mi'atun mi'atan, wa sabbaha mi'atan membaca subhanallah 100 kali, wa kabbara membaca Allahu akbar 100 kali, fa innahu khairun min asyri raqabin ya'tikuha, itu lebih baik daripada memerdekakan 10 budak. Wa sab'u badanatin yanhiruha, dan itu lebih baik daripada 7 hewan kurban yang ia kurbankan. Intinya Pak, kalimat tasbih, kalimat tahmid dan kalimat takbir niku luar biasa niku pahalanya. Wonten riwayat niki mungkin sering jenengan dengar,
saya sampaikan lagi biar tambah mantap. Wonten riwayat anna rajulan, ada seorang lelaki jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian lelaki itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, almamtu ay ataitu bidzambin azim. Ngapunten ya Rasul, saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Nah, famada yukaffiruhu anni, saya datang ke sini mau minta penjelasan, mau minta solusi. Kira-kira apa yang bisa menghapus dosa saya yang sangat besar itu? Maka kata Rasulullah, dzambuka a'dzam amis samawat. Aku kate takon kon. Dosamu itu lebih besarkah daripada sama langit? Lebih besar mana dosamu sama langit itu? Maka orang ini menjawab, dzambi a'dzam, dosa saya ya Rasul lebih besar daripada langit. Rasul kembali lagi berkata, dzambuka a'dzam amil kursi, lebih besar mana dosamu dengan singgasana akhirat niku? Maka orang ini menjawab, dzambi a'dzam, lebih besar dosa saya ya Rasulullah. Rasul berkata lagi, dzambuka a'dzam amillah, lebih besar mana dosamu dengan ampunan Allah. Maka orang ini baru menjawab, lebih besar ampunan Allah Pak daripada dosa saya. Faqala, maka kata Rasulullah, kalau begitu, kalau kamu ingin menghapus dosa-dosamu yang banyak itu, alaika bil jihad fi sabilillah, maka kamu harus berperang fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Faqala, maka orang ini berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inni lamin ajabadin nas. Ngapunten ya Rasul, kalau saya ini adalah bagian orang yang paling penakut. Laula anna ahli tu'nisuni, andaikan kalau waktu malam saya itu tidak dibarengi oleh keluarga saya untuk keluar, tidak berani saya keluar, apalagi suruh perang Pak. Ini orang keluar waktu malam saja tidak mau dia, saking takutnya orang, apalagi suruh perang. Ya wis, kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa menebus dosamu itu dengan perang, maka solusi kedua kata Rasul, alaika bisyam, poso kan. Nih, tebus dosamu itu dengan cara berpuasa. Faqala, maka orang ini berkata, Pak, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai utusan Allah, ma asba'u min hubsin qattun, perut saya ini tidak bisa lapar sedikit pun. Ramadan itu terpaksa ya Rasul, andaikan tidak wajib tidak poso aku, saking tidak bisa lapar Pak. Perut saya ini tidak bisa lepas dari yang namanya roti ini Pak, kemana-mana bawa roti ini, sehingga tidak bisa, apalagi suruh puasa, ngapun tidak bisa saya ya Rasulullah. Akhirnya kata Rasulullah, ya wis, lek kon nggak iso, gini saja, alaika bis sholati fi jaufil lail. Ini wis, ini lebih ringan, katanya Rasul, hapus dosa yang besar kamu itu dengan cara kamu sholat di waktu malam. Sholat di waktu malam. Maka orang ini berkata lagi, Pak, ya Rasulullah, laula anna ahli yukiduni li sholati subhi, ngapunten ya Rasul, sholat malam, orang salah sholat subuh saja kalau gak dibangunin keluarga, subuhnya jam 10 siang niku, gak bisa saya kalau suruh bangun malam niku. Akhirnya Pak, fatabassama sallallahu alaihi wasallam, mendengar itu akhirnya Rasulullah tersenyum hingga gigi taring beliau kelihatan. Nah, gara-gara niki lah, ada orang melakukan dosa besar, suruh perang tidak bisa, suruh puasa tidak bisa Pak, suruh sholat malam juga gak bisa, karena dia nomor satu penakut, nomor dua dia tak bisa lepas dari roti Pak, yang ketiga dia tidak bisa bangun malam. Bangun malam subuhnya itu kalau gak dibangunin jam 10 siang, apalagi bangun malam. Sehingga kata Rasulullah, ya wis, kalau gak bisa ini terakhir wis, lega iso ya wis, mbo wis, mau diapain dosamu itu. Kata Rasulullah, alaika bi kalimataini khafifatain alal lisan, kamu harus membaca dua kalimat. Kalimat ini mudah diucapkan oleh lisan, tapi timbangannya berat sekali. Nopo niki,
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Fafa'ala, akhirnya Pak, ya kalau yang ini bisa saya ya Rasulullah. Akhirnya Pak, dosanya orang ini ditebus dengan kalimat dua ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, masuk dalam bab membaca tasbih kepada Allah. Ngapunten niki hanya dapat separuh, insyaallah kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan tidak terlambat. Ngapunten tadi soalnya macet. Nah, niku mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kajian sore ini. Walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kalimat yang kurang sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila ahsanit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.